Ibu Sri Mulyani menyatakan itu bulan Agustus. Dan kita sudah melakukan advokasi-advokasi itu secara bawah tanah, tapi kemudian media kan tidak menyoroti itu. Kita merasa ini memang harus ditindaki lebih lanjut. Biar nanti KPK aja. Enggak lah. Apalagi tahu yang dilaporin apa. Kalau ngelaporin dia begini sih memang ya nggak tahu lah motifnya apa. Tapi kita nggak terlalu pusing. Pasca penetapan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjo, Jakarta Timur untuk program rumah DP 0% yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, KPK akan memeriksa semua pihak yang dianggap mengetahui dugaan korupsi tersebut, termasuk memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terlampau banyak perkara yang ditinggalkan yang tidak selesai. Begitu hari pertama kami masuk, tentu kita lihat. Berapa sih perkara yang nggak selesai? Karena orang juga menanyakan kan. Saya tidak menyebut kasus itu berkaitan sama siapa. Tapi yang pasti adalah kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyelidik dan rangka menemukan suatu peristiwa dan menentukan apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang bisa dinaikkan penyidikan atau tidak. Itu konsepnya. Alhamdulillah, saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada. Sekarang ini Dirut Saranajaya sudah dipamerkan di ruang konferensi pers KPK. Ia sudah dipakaikan rompi oranye, padahal penetapan tersangka sudah berbulan-bulan lalu. Berkat kekuatan berkat kekuatan netizen dan Seaword, Dirut PD Saranajaya akhirnya pun diciduk. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang ditangkap dan dibawa ke KPK? Karena diduga selama ini dilindungi oleh Novel dan kadrun lainnya yang ingin nama Anies Baswedan tetap bersih sampai 2024. Makanya nggak heran kalau Novel dan kadrun lainnya pun mau masuk KPK lagi. Bahaya kalau kasus-kasus di DKI Jakarta ditangani tanpa ada Novel. Karena tanpa Novel, penyelidikan akan lancar jaya bisa gaspol kasus di DKI sehingga menjerat Anies Baswedan. Novel sekarang lagi nggak aktif, makanya dia nggak bisa atur apapun. Dia hanya bisa koar-koar, sedangkan KPK nasionalis gaspol Anies. Sudah waktunya para radikalis dan Taliban ini dibuat sesak. Firly ini pun pintar, yakni pakai cara yang legal untuk mendepak Novel yang diduga kuat melindungi kasus Anies Baswedan di KPK. Wadah pegawai KPK pun kelihatannya akrab-akrab saja dengan TGUPP. TGUPP ini parah banget, orang-orang di dekat Anies parah. Kenapa? Karena diduga Anies memberikan perintah atau permisif kepada orang-orang lingkaran dalamnya. Saat ini kita melihat bagaimana Dirut PD Saranajaya dalam waktu seminggu setelah Novel terbuang diciduk. Artinya bisa dong kita menyimpulkan secara kasar bahwa selama ada Novel, kasus di DKI Jakarta dikaburkan, dibuang berkasnya, bahkan dihilangkan bukti-buktinya. Korupsi sudah mendarah daging di DKI Jakarta. Kalau eksekutornya yakni ex-Dirut Saranajaya sebagai tersangka lahan muncul, pasti dalangnya harus dicari. Anies adalah yang menandatangani pembelian lahan. Ini sudah nggak bisa didebatkan lagi. Jelas-jelas ada tanda tangan Anies. Mungkin dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana korupsi di DKI bisa jadi salah satu indikator apakah KPK ini layak dipertahankan atau kita buang saja. Saya mendukung banget KPK memberantas koruptor, khususnya di DKI Jakarta. Jadi para pegiat dan pengamat gak usah ngebacot soal pembuangan 75 kadrun itu untuk memenangkan 2024 lewat APBN. Ada yang ngomong sih pakai APBN untuk dikorupsi demi 2024. Gak usah kejauhan cuk, lihat aja tuh ke APBD DKI Jakarta. Sudah jelas APBD DKI Jakarta banyak janggalnya. DPRD pun dibungkam oleh gubernur, tidak berani keluar-keluar. Penanganan pandemi juga paling mahal, tapi malah dapat nilai E. Si Pandu Riono sampai sekarang belum kedengaran membela Anies. Kita tahu penanganan pandemi di DKI sangat buruk. Pandu malah puja-puji Anies. Sungguh nggak jelas. Sudah waktunya negara ini bebas dari korupsi. KPK bisa tuh mulai dari Anies, nggak usah jauh-jauh dan receh-receh. Belajarlah dari Kejaksaan Agung, kasusnya kakap. Kalau Novel mah kasus teri. Terus dramanya berseri-seri pula. Bikin saya muak, bikin saya enak dan tidak mau makan.
Setiap kali saya lihat mentalitas Novel, saya kok mual ya. Apalagi dalam polemik pemecatan kadrun di KPK yang gagal tes TWK. Kalau tes TWK ini dibatalkan, itu sama saja namanya bikin rusak sistem ASN. Jangan mau dibuat radikal. Ayo KPK, gaspol sampai ke Anies. Sekarang ini kita melihat bagaimana tidak fokusnya si Novel dan kadrun lainnya yang gagal tes wawasan kebangsaan dalam menghadapi dirinya yang radikal ini. Novel dan para kadrun yang gagal TWK harus menerima bahwa mereka ini radikal lewat indikator yang jelas. Kemudian dari 75 orang ada sekitar 50-an orang yang dipecat karena memang rapornya sudah kebakaran. Mau jadi ASN makan uang negara tapi nggak punya jiwa cinta akan negara. Ini namanya pembangkangan dan radikal HTI FPI. Mereka ini tidak fokus, merasa hak asasi manusianya dilanggar. Padahal mereka lupa bahwa ada hak asasi manusia para tersangka sarang burung walet yang juga dilanggar lewat didor kakinya, disetrum kemaluannya dan dibiarkan terkapar pendarahan. Alhasil mereka tidak bisa lagi koar-koar soal pemberantasan korupsi. Kemudian ke seribuan pegawai lainnya yang lulus pun mendapatkan lampu hijau untuk menjemput paksa Direktur Utama PD Saranajaya yang adalah anak buah Anies dalam korupsi lahan. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman, memiliki pandangan tersendiri terkait polemik status 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK. Sebelumnya Jokowi sudah berikan rekomendasi. Beni justru menilai pernyataan Jokowi tentang nasib 75 pegawai KPK itu sekedar lip service alias pepesan kosong. Kata Beni, kini rakyat curiga, baik Presiden ataupun Ketua KPK diduga kuat berada pada satu kaki dalam upaya pelemahan KPK. Itu saja, kita menunggu langkah Presiden dan langkah Ketua KPK selanjutnya untuk membuktikan dugaan itu tidak benar. Saya berharap dugaan itu tidak benar, kata Beni. Ini penggiringan opini yang menyesatkan dan sangat tidak bertanggung jawab, bahkan sangat keterlaluan dan tidak etis. Dengan liciknya, menuding KPK dan Presiden dan malah menuntut keduanya membuktikan bahwa mereka salah. Pakai nama rakyat pula biar pernyataannya aman. Waduh, ini parah banget. Ibarat saya berkata ada dugaan dan kecurigaan Anda mendorong seseorang nenek tua jatuh ke selokan. Lalu saya minta Anda membuktikan bahwa itu tidak benar. Waras nggak? Menurutnya lagi, jika Jokowi serius ingin memberantas korupsi dan menjaga serta memperkuat KPK, seharusnya menerbitkan peraturan Presiden pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu itu diperlukan untuk mengubah pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar yuridis Ketua KPK memecat pegawai. Untuk diketahui, pemimpin KPK mengklaim pemecatan 51 pegawai itu sesuai Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Karenanya wajar apabila Jokowi terkesan dicuekin, sebab tugas pemimpin KPK adalah menjalankan undang-undang, bukan perintah Presiden. Ini juga sangat ngawur. Mereka ini tidak mungkin tidak tahu ciri khas dan keistimewaan dari KPK. Tapi mungkin karena mau memperkeruh situasi, jadinya pura-pura lugu dan sok suci. KPK tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk Presiden atau DPR. Nggak percaya? Mari kita simak pernyataan Abraham Samad 2018 silam. Waktu itu pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto meminta agar KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang terjerat korupsi. KPK saat itu menolak. Abraham Samad menyebutkan sikap KPK sudah tepat. Menurut dia, jika KPK memenuhi permintaan dari lembaga negara yang lain, akan dapat memperlambat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Kata Abraham Samad, jabatan yang melekat pada Pak Wiranto adalah Menko Polhukam. Jadi permintaan terhadap KPK agar menunda pengumuman tersangka kepala daerah yang terlibat korupsi itu sudah merupakan bentuk intervensi terhadap KPK yang merupakan lembaga independen. Jangankan kementerian, Presiden pun tidak bisa mengintervensi KPK, kata Abraham Samad dengan tegas. Ia mengatakan KPK adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan di sejumlah daerah yang melibatkan calon kepala daerah petahana atau yang bukan petahana. Sudah paham artinya? Apapun yang terjadi di KPK sebenarnya bukan tanggung jawab Presiden. Bahkan kalau mau dibilang Presiden sudah intervensi secara halus saat memberikan pendapatnya mengenai polemik 75 pegawai KPK. Kalau Demokrat dengan entengnya mengatakan pemerintah bisa mengeluarkan Perpu, artinya Presiden sudah ikut campur dalam skala yang sangat besar, dan ini tidak bisa dibenarkan. Jadi apa alasan logis dibalik permintaan Jokowi terbitkan Perpu? Apakah ini sekedar nyinyiran basi, atau ada upaya untuk menyeret Jokowi lebih jauh dalam pusaran polemik ini? Kenapa harus meminta Jokowi melakukan intervensi lebih jauh? Menurut saya, ini hanyalah celah baru untuk menggoreng isu ini, lalu mengkambing hitamkan pemerintah.
Sebenarnya ini pun sudah jelas, pernyataan Presiden adalah sekedar pendapat atau himbauan, bukan instruksi yang mutlak harus dilaksanakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Jadi ini ada semacam upaya untuk membenturkan agar masalah ini semakin runyam dan tidak selesai. Mereka tidak bisa diberi angin sedikit saja, pasti akan terus menekan. Sudah syukur 24 sisanya diberi kesempatan kedua untuk dibina. Coba deh tes CPNS, apakah gagal diberi kesempatan lain seperti mereka? Gagal ya gagal, tidak lolos, game over. Hanya karena tekanan? Lantas jadi panjang begini, seandainya ada ketegasan peduli amat apa kata orang, asalkan sesuai aturan.